Well, selamat datang di AR Otomotif. Dalam video kali ini kita akan mereview sebuah unit Toyota lagi. Ini merupakan Toyota Fortuner 2,8. Well, ini merupakan Toyota Fortuner yang dikeluarkan pada tahun 2022. Sekilas memang tidak begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh Toyota, hanya pernak-pernik dan ya kecil-kecilan aja perubahannya kalau dari sisi eksterior. Dan yang paling gua notice itu adalah lampu sen yang di sini, dan teknologinya pun sudah menggunakan LED, kemudian fog lamp dan headlampnya pun sudah menggunakan LED. Nah, untuk headlampnya itu dibantu dengan lampu teknologi proyektor juga, jadi penerangannya itu cukup baik, dan panel-panel chrome yang mirip-mirip sama sebelumnya. Dan ini menurut gua diffuser depan yang tampilannya SUV banget ya. Nah, selain lampu-lampuan yang sudah berteknologi LED, mobil ini juga sudah disematkan dengan dua sensor parkir di atas fog lampnya kanan kiri. Sebenarnya apa sih yang berubah dari Toyota Fortuner ini dengan sebelumnya? Yang berubah itu mesinnya, karena mesinnya sebelumnya itu dia menggunakan mesin dengan kapasitas 2400 cc sama seperti Toyota Kijang Innova Reborn, dan sekarang dia sudah menggunakan mesin dengan kapasitas 2008 cc. Kita coba lihat mesinnya seperti apa. Mesinnya berubah menjadi kapasitas yang lebih besar dari 2400 ke 2800, yang dimana mesin tersebut dapat menghasilkan tenaga sebesar 200-an horsepower di RPM 4000 dan juga torsi 500 Nm di RPM 2800, di mana tenaga tersebut cukup besar dan semua tenaga tersebut disalurkan ke dua roda belakang menggunakan transmisi otomatis 6 percepatan. Berbicara depan tadi, kita tidak merasakan perubahan yang sangat signifikan, dan samping pun perubahannya tidak signifikan juga. Oke, kita bahas persatu lekukan-lekukannya. Ya, masih sama seperti yang sebelumnya. Terus kemudian ini ada spion yang sen yang sudah LED, kemudian ini ada apa nih, buat injekan kaki. Yang ini tuh plastik tapi ini kuat untuk diinjek karena mengingat ini mobil SUV, jadi ada hiasan itunya. Overfender sedikit di depan sampai dengan ke belakang yang tampilannya tuh SUV banget. Nah, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan rail roof sini yang tampilannya cukup menarik karena dia warnanya tidak silver, dia warnanya abu-abu gitu ya, jadi tidak begitu terlihat tapi ada. Walaupun ini merupakan mobil Toyota Fortuner paling murah, tapi di keempat rodanya dia sudah disematkan dengan rem disc. Nah, kemudian untuk velgnya dia sudah menggunakan velg two-tone yang dibalut ban 265/65 ring 17. Kalau berbicara tampak belakang, memang mobil ini sama sekali nggak sama sekali sih, sedikit banget perubahannya. Spoilernya yang tampilannya lebih dinamis dan ada antena shark fin, kemudian ini wiper yang bergerak 180 derajat, dan tulisan Fortuner ini masih yang dihiasi chrome. Terus sistem kelampuannya pun ini kombinasi rem dan sen itu dia LED, tapi mundurnya itu dia masih halogen. Dia juga ada kamera mundur di bawah sini. Kemudian kalau dilihat dari atas ya, belakangnya itu dia ke bawah terus agak nongol sedikit, jadi bempernya agak nongol, dan ada 4 sensor parkir di mobil ini. Kemudian sama reflektor ada kanan kiri, dan diffusernya ini yang tampil agresif. Oh iya, mobil ini sudah dilengkapi dengan defogger ya di kaca belakangnya. Nah, sekarang kita coba buka bagasinya. Bagasinya cukup luas, ini bisa memuat 2 buah koper berukuran medium. Kalau kalian merasa bagasinya ini kurang besar, kalian bisa melipat bangku tengah dan angkat, itu akan menciptakan ruang bagasi yang lebih besar lagi. Yes, pelipat bangkunya itu ke depan terus ke atas kanan kiri sama seperti Kijang Innova, mengingat ini memang dulunya satu platform dengan Toyota Kijang Innova. Selain itu, di belakang sini ada tempat penyimpanan toolkit di sebelah kiri sini ya. Dia nggak di bawah, jadi kalau kita buka karpetnya ini dia udah mentok. Tempat penyimpanan toolkitnya ada di sebelah kiri situ, agak diumpetin.
Nah, duduk di belakang sini seperti kita lihat dengkul gua nih nempel. Dan headroom gua tuh cuma 2 jari doang nih, atau sejari nih. Ya pokoknya sejari atau 2 jari. Jadi kalau di belakang ini sepertinya akan cocok untuk anak kecil aja. Kalau orang dewasa seperti gua tinggi 175 cm tuh mepet banget. Apalagi kalau gua duduk di tengah itu udah otomatis akan nyentuh plafonnya, karena ini tuh bentuknya agak turun ke bawah yang tengah sini. Terus bangku di belakang sini juga enaknya dia duduknya bisa agak reclining, jadi bisa agak selonjoran, cuman nggak banget. Mentok semana nih? Nah, mentok segini lah recliningnya, jadi lumayan. Kemudian headnya seperti biasa agak ngeganjel kalau buat gua, jadi gua harus naikin. Dan kaki gua agak ngegantung walaupun nggak parah. Yang menurut gua agak nggak enak tuh ya dengkulnya nempel bangku depan. Nah, terus di belakang sini kita dapat 2 cup holder kanan kiri dan ada tempat penyimpanan handphone sebelah kiri doang. Dan sayangnya di belakang sini kita tidak dapat power outlet ataupun USB slot buat ngecas handphone. Kemudian kalau berbicara asupan AC kita dapat sendiri ya di belakang sini, dan pengaturannya ini ada di bangku tengah situ. Nah, kita duduk di bangku tengah dari Toyota Fortuner, dan so far duduk di sini jauh lebih nyaman daripada duduk di bangku belakang ya. Wah, di sini legroomnya lebih gede, dan bangkunya ini pun bisa dimajuin lagi buat nyisain ruang legroom di bangku tengahnya. Seperti yang gue bilang tadi, di sini tuh legroomnya lega dan headroomnya ya lumayan lah ada. Kemudian bangkunya ini dia berbahan fabric dengan warna gelap ya, hitam enggak, abu-abu kali ini. Kemudian di belakang sini kita dapat power outlet 12 volt di sini, yang kita bisa naruh handphone di sebelahnya saat handphone kita dicas. Kemudian di bangku kiri depan itu ada gantungan belanjaan. Ini dengan berat maksimal 4 kilo bisa kita taruh sini buat ibu-ibu belanja, jangan rempong. Kemudian kalau misalnya kita duduk cuma berdua, kita bisa buka armrest di tengah sini, yang kalau dibuka ininya tuh dia ada cup holdernya 2 biji buat kita taruh minuman di sini. Asupan AC ya kita dapat di sini kanan kiri, dan ini pengaturannya di sini, dan pengaturannya pun sudah digital jadi sudah sangat oke. Kemudian kita ke door panelnya menggunakan bahan plastik keras, dan ini silveran, dan ini yang kena tangan kita nih di door panelnya sini dia berbahan fabric. Kemudian handle-nya berwarna chrome, dan ada power window yang dihiasi sama clear black piano, dan bawahnya itu ada cup holder 1 sama side pocketnya 1. Selebihnya nggak ada sih, cuman gitu doang. Nah, kita duduk di bangku paling depan, dan agak fresh juga naik Fortuner ini yang baru. Oke, kita bahas satu persatu apa aja yang kita dapat di depan. Bangkunya sama seperti di belakang, dia berbahan fabric, dan bahan dashboardnya ini menggunakan bahan plastik keras ya, kecuali yang di depan di atas di atas instrumen clusternya dia ada empuk-empukan gitu dikit. Kemudian sama ini ada tempat penyimpanan tertutup, dan tutupnya ini dia ada empuk-empukannya. Kemudian di tengah-tengah sini nih buat entertain system dan panel AC-nya, dia kanan kirinya tuh dia ada empuk-empukan. Yang pertama kita akan bahas instrumen clusternya. Mobil ini ya masih bulat-bulatan kanan kiri, dan tengahnya tuh ada MID dan informasi yang cukup lengkap juga. Kemudian mobil ini memang masih menggunakan jarum-jaruman ya untuk yang tipe paling murah ini. Dan berbicara ke setir, setirnya sudah dibalut dengan kulit yang ada jahitan asli di dalamnya sini. Namun atasnya masih sama, dia keras ya. Dia menggunakan wood panel gitu. Dan di belakang setirnya sini ada pedal shift, dan buat tuas-tuasan, buat wiper, dan juga buat lampu-lampuan. Kemudian dari sisi setirnya ini dia bisa di style tilt dan juga teleskopik, sudah sangat lengkap sekali penyetelan setirnya. Di setirnya juga dia ada tombol-tombolan, dari kiri buat atur head unit, dan kanan tuh buat MID di tengahnya situ. Nah, kita berbicara ke tengah, dia ada entertain system yang cukup besar, dia berukuran 9 inch yang sudah dilengkapi dengan USB port di sininya tuh. Terus yang dia pakai tombol-tombolan itu nggak fisik karena dia touchscreen gitu ya. Nah, di bawah head unitnya dia ada informasi buat passenger seat belt. Kemudian di bawahnya itu udah ada kontrol AC, yang kontrol AC-nya ini udah digital dan cukup lengkap juga pengaturannya, karena ada dual, ada autonya, kemudian ada hembusan angin, sudah cukup lengkap sekali. Kemudian di bawahnya itu ada tempat penyimpanan, ini namanya tempat penyimpanan kartu tol ya, dan ada power outlet 12 volt di sebelah sini, dan ada tombol-tombolan kosong. Dan kalau kita ke bawahnya itu ada tempat penyimpanan handphone. Kemudian ada persneling otomatis 6 percepatan, ada tombol mode berkendara mau eco atau mau power, ada tombol stability control, dan banyak tombol-tombolan kosong di
di bawah sini. Kemudian handrem yang dibalut dengan bahan kulit yang ada jahitan asli dan ujungnya ini pasti dia krum-kruman. Berbicara tempat penyimpanan tertutup, di mobil ini tuh ada di depan persneling sini, ada cup holder 2 biji, dan selain cup holder 2 biji di sini, itu ada di pintu satu-satu kanan kiri, dan di depan AC sini dia ada cup holdernya, dan di pengemudi sini juga ada cup holdernya, jadi minuman kita tetap dingin. Nah, selain itu ada tempat penyimpanan tertutup di sini yang cukup luas, dan tempat penyimpanan di bawahnya lagi yang sangat luas. Kemudian ada lagi tempat penyimpanan yaitu di armrest sini, konsol box yang luasnya cukup juga. Ya lumayan lah. Kita bergeser ke sebelah kanan, dia ada buat start top engine bottom, ini sebenarnya bulat-bulat kosong. Tapi di sini nggak ada start top engine bottomnya karena mobil ini masih pakai kunci. Dan di bawahnya tuh ada tombol-tombolan kosong, cuman ada immobilize-nya dan ada sensor parkir on off-nya. Kemudian berbicara door panelnya, dia sama seperti pintu tengah, dia menggunakan bahan keras yang ada silveran di sini, handle-nya chrome, dan yang kena kulit kita itu dia menggunakan bahan fabric dan ada jahitan asli berwarna putih di sininya. Kemudian ada 4 buah power window yang otomatis hanya di pengemudi depan aja. Kemudian ada electric mirror yang sudah otomatis retract. Kemudian semuanya itu dibalut dengan warna clear black piano. Oh ya, di tengah ini dia nuansanya nuansanya wood panel, tapi di atasnya sini clear black piano, di door panelnya clear black piano. Kemudian selanjutnya sun visor, dia sebelah pengemudi nggak ada kacanya, sebelah penumpang depan ada kacanya, dan lampu baca yang masih halogen dan masih disematkan tempat penyimpanan kacamata. Kemudian ada spion tengah yang ada auto dynac-nya. Selain itu, tempat bangkunya ini gua nggak ngerti kenapa ya, gua duduk di sini tuh duduknya serasa nyaman dan agak keras, mungkin karena kursinya baru ya, jadi kayak agak keras gitu. Dan untuk penyetelannya dia udah cukup lengkap karena dia ada high adjuster, reclining dan maju mundur, dan sayangnya semua itu masih manual. Well, itu tadi review kami tentang Toyota Fortuner yang baru ini. Dan menurut kami perubahannya dari eksterior tidak terlalu banyak, tapi interior ya lumayan lah, ada penyegaran, dan untuk mesinnya yang menjadi lebih buas. Mungkin itu aja review kami. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share semua video kami ke sosial media Anda. Dan buat Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Bersama gua Anwar, sampai jumpa di video selanjutnya, dan salam otomotif.